La ilaha illallah adalah zikir yang paling baik bagi orang yang bergelimang dosa. Itu zikirnya. Ya, zikirnya yang paling baik bagi orang yang banyak dosanya adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu dalam keadaan duduk tuan-tuan, dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan apa saja, bacalah la ilaha illallah. Mudah bacanya la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu. Ya. Jadi orang-orang yang selalu lupa kepada Allah, selalu sibuk urusan-urusan dunia, buruk imannya, dia tidak terawat. Barang yang tidak terawat itu tidak bagus. Oleh sebab itu untuk membaguskannya, mencantikkannya, jaddidu imanakum. Perbaharui dia. Dengan apa? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak membaca, berzikir la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-anwar mataya al-qulub wal asrar wa biha yasilu al-'abdu ila al-malik al-ghaffar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له النافع والضار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار سيدنا محمد خير الأخيار وعلى آله وأصحابه وذريته الأطهار أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, para hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Al-hikmatus salisah wal khamsun min al-hikam al-'ata'iyyah. Qala al-imam Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-53 dari al-hikam al-'ata'iyyah telah berkata al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Kata beliau, al-anwar mataya al-qulub wal asrar.
Bermula cahaya-cahaya adalah tunggangan hati dan hati yang paling dalam. Inilah hadirin sekalian, lebih kurang terjemahan dari hikmah yang ke-53 ini. Bermula cahaya-cahaya adalah tunggangan hati dan hati yang paling dalam. Hikmah ini merupakan lanjutan penjelasan dari hikmah yang sebelumnya, hikmah yang ke-52, bahwa pada pertemuan sebelumnya kita ada sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada hambanya akan cahaya-cahaya. Allah mendatangkan kepada hambanya akan cahaya-cahaya. Yang pertama adalah nurul bidayah, yang kedua nurul wasatiyah, dan yang ketiga adalah nurul nihayah. Maka hadirin sekalian, dalam hikmah yang ke-53 ini Al-Imam memberikan perumpamaan bahwa cahaya-cahaya itu laksana kendaraan menuju ke satu tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurul bidayah matiyatul abdi minal ma'siyah ila at-taubah wa minal ghaflah ila al-yaqظah wa minal idbar ila al-iqbal. Nurul wasatiyah matiyatul abdi minal ishtighal ila al-khalqi ila al-ishtighal bil haqqi wa minal i'timad ala al-amali ila al-i'timad ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, saya ingin sampaikan dan ingin ulang bahwa Al-Imam telah memberikan perumpamaan bahwa cahaya-cahaya yang Allah datangkan kepada hamba itu beliau ibaratkan seperti kendaraan. Yang pertama, cahaya pertama adalah nurul bidayah. Inilah cahaya pertama atau kendaraan seorang hamba matiyah. Matiyah itu artinya adalah dabatun turkab, binatang yang ditunggangi. Jadi kuda boleh disebut matiyah, kuda, unta, himar, bighal atau bagal, itu boleh disebut tunggangan dan binatang-binatang yang lainnya. Jadi hadirin sekalian, nurul bidayah ini merupakan kendaraan seorang hamba, bergerak dia dari kemaksiatan kepada taubat, dari kelalaian ghaflah ilal yaqظah, dari kelalaian kepada sadar, dan daripada menghadap Allah, dari membelakang Allah, minal idbar ilal iqbal, dari membelakang Allah, dari menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila seorang hamba ini ingin menjelajah atau berpindah dari hadirin sekalian, dari kemaksiatan kepada taubah, kemudian dari ghaflah kelalaian kepada yaqظah sadar, dan dari membelakangi Allah kepada menghadap Allah, maka kendaraannya adalah nurul bidayah. Sementara nurul bidayah sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, beliau sebutkan nurul wasatiyah, cahaya wasatiyah. Ini merupakan kendaraan seorang hamba dari kesibukan dengan makhluk menuju kepada kesibukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pantas dan patut kita tanya diri kita, selama hayat ini sampai umur sekian, apa kesibukan kita? Apakah kita sibukkan dengan urusan-urusan dunia atau urusan-urusan akhirat? Kita yang boleh menjawabnya. Jadi apabila seorang hamba itu atau kita sibuk dengan urusan diri sendiri, mengurusi orang lain, misalnya mengurusi pekerjaan, sehingga kita sibuk dengan makhluk,
Maka apabila kita ingin menyibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kenderaannya adalah nurul wasatiyah. Mungkin bahkan banyak sebahagian kita yang hadir ini sibuk dengan ibadah-ibadah, baca yasin, salat duha, salat tahajud, dan wirid-wirid yang lainnya. Maka inilah yang kita inginkan, karena ini yang akan dipertanyakan hamba itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hadirin bahwa kelak di yaumul qiyamah hamba akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, kuberi engkau umur 60 tahun lamanya. Sudah kemana engkau habiskan umurmu itu?" Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jawab apa? Kalau kita tidak ada persediaan, malu kita kepada Allah. Bila kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini, kemanakah umur yang telah kuberikan kepadamu, wahai hambaku, 60 tahun? Kemana kau habiskan? Kalau Allah berikan umur kita 60 tahun, sementara satu harinya kita tidur 8 jam. Oh ini kalau tidur 8 jam nih. Orang dulu tidurnya 2 jam aja, 3 jam, sampai paling lama 5, iko 8 jam. Bangkit lotih lagi, tidur lagi. Karena lamanya lotih dia, tidur lagi 8 jam. Maka ingatlah hadirin sekalian, sekiranya Allah berikan seorang hamba itu umur 60 tahun dan dia pakai tidur satu hari 8 jam, maka sesungguhnya dalam 60 tahun itu dia sudah tidur 20 tahun. 20 tahun tidurnya hampir kalah Ashabul Kahfi. Makanya pada hikmah-hikmah sebelumnya itu kita ada sampaikan, sepatutnya kita menyibukkan diri kita terhadap perkara-perkara yang dituntut oleh Allah. Jangan coba-coba kita menyibukkan diri kita terhadap perkara-perkara yang sudah dijamin oleh Allah. Ada yang dituntut, ada yang dijamin. Kita sibukkan kepada yang dituntut, bukan kita sibukkan terhadap perkara yang dijamin oleh Allah. Apa yang dituntut? Ibadah kepada Allah. Apa yang dijamin? Rezeki. Sekarang terbalik ini. Sepatutnya kita menyibukkan diri kita terhadap perkara yang dituntut oleh Allah. Apa dia? Sembahyang dan ibadah-ibadah lainnya. Karena itu yang akan kita bawa kepada kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rezeki sudah dijamin oleh Allah. Pasti terkadang orang menyibukkan dirinya terhadap perkara yang dijamin itu, terhadap perkara yang sudah dipastikan oleh Allah. Adapun yang dituntut dilalaikannya, terbalik dia. Oleh karena itu kita ingatkan, sibukkan diri kita terhadap perkara yang dituntut oleh Allah. Jangan sibukkan diri kita terhadap perkara yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, kalau kita sibuk dengan urusan-urusan yang tidak kita bawa pada kematian nanti, masa kita mati, kita akan susah, mengalami kesusahan. Kenapa kita susah? Karena kita sibuk dengan hal yang akan kita tinggalkan. Mestinya kita sibuk dengan hal-hal yang berguna untuk hari esok. Yang kita sibukkan itu adalah hal-hal untuk hari esok, manfaat untuk diri kita. Bukan kita sibuk dengan hal-hal yang kita tinggalkan, hadirin dan hadirat sekalian. Oleh karena itu, apabila hayat kita sudah dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya yang saya baca tadi, al-ishtighal bil haqqi. Artinya sibuk dengan benar. Dan ini satu tujuan mulia yang kita capai dengan kenderaan yang disebut dengan nurul wasatiyah. Kemudian kita pun tidak boleh berpegang kepada amal. Selama kita berpegang atas amal kita,
selalu mengandalkan amal ibadah kita. Seolah-olah apabila kita baca ini, kita wiridkan ini, kita mendapatkan ini. Apabila kita baca ini, kita akan menjadi begini dan begitu. Tidak boleh kita bersandar kepada amal kita. Kita tidak boleh mengandalkan amal ibadah kita. Kita kecilkan ibadah kita, jangan kita besar-besarkan. Kalau kita kecilkan amal kita, dia menjadi besar. Kalau kita besarkan amal kita, dia akan menjadi kecil. Tidak boleh kita mengandalkan amal kita, karena amal kita banyak rusaknya. Anak kita anggarkan dia, oh amalku top, padahal amal yang kita amalkan itu banyak rusaknya. Salat maghrib tadi, ada di antara kita yang sempurna salatnya, baru saja usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman li ta'ala, teringat pekerjaannya. Itu yang mau kita andalkan, itu yang mau kita anggarkan di hadapan Allah. Tidak, banyak rusaknya. Yang kita handalkan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan amal, tapi anugerah Allah. Kita pun boleh hadir ke madrasah ini bukan karena kesehatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian, kendaraannya itu adalah nurul wasatiyah. Kalau kita ingin berpindah dari bersandar kepada amal ibadah kita kepada bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kendaraannya adalah nurul wasatiyah. Nurun nihayah matiyatul abdi min ru'yati nafsihi ila ru'yati rabbih, min hubbil akwan ila hubbil mukawwin. Cahaya yang akhir ini adalah kendaraan seorang hamba daripada melihat dirinya sendiri, min ru'yati nafsihi ila ru'yati rabbih, kendaraan seorang hamba daripada melihat dirinya sendiri kepada melihat Tuhannya, daripada mencintai makhluk kepada mencintai yang menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pernah kita bahas ya, tak apa kita ulang. Dalam hikmah yang lainnya ada disebutkan, la tarhal min kaunin ila kaunin, walakin irhal minal akwan ilal mukawwin, fa inna ila rabbikal muntaha. Janganlah engkau menjelajah, janganlah engkau berpindah dari satu alam kepada alam yang lainnya, tapi berpindahlah engkau kepada alam-alam, dari alam-alam kepada pencipta alam. Fa inna ila rabbikal muntaha, karena sesungguhnya kepada Tuhanmu jugalah kesudahannya. Jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, kita ini dilatih begitu. Dilatih kita begitu. Beribadah minta kesehatan. Itu dia. Beribadah minta panjang umur. Beribadah minta dimudahkan urusan. Beribadah minta dilipat gandakan pahala. Itu dia. Itu namanya minal kauni ilal kauni, dari alam kepada alam. Dan itu salah, tak betul dia. Tapi untuk level kita sah-sah saja, ondah dia. Tapi level martabat yang tinggi itu suatu yang tercela. Adakah kita beribadah kepada Allah mengharapkan pahala? Beribadah kita, salat maghrib mengharapkan pahala. Kalau yang doke al-muqarrabun tidak mau begitu dia. Kita beribadah mengharapkan pahala. Kita ini manusia, pahala itu juga kita manusia hamba, pahala itu juga adalah makhluk. Kita makhluk, pahala itu makhluk, ciptaan. Kesehatan itu ciptaan.
Panjang umur demikian juga. Jadi kalau begitu bunyinya, kita mengharapkan kesehatan, kita mengharapkan makhluk. Samalah artinya mengharapkan surga. Surga itu ciptaan. Takut akan neraka, neraka juga ciptaan. Jadi yang betul itu, yang kita harapkan bukan surga, bukan takut neraka. Yang kita harapkan itu pencipta surga itu dan pencipta neraka, Allah. Jadi kalau Tuhan mau berdoa, pelan-pelan aja. Jangan kue-kue. Ayo, pelan-pelan aja. Karena boleh mendatangkan fitnah. Tak sampai level itu begitu. Berani tuan-tuan berdoa begitu tengah ramai. Ya Allah, kalau aku beribadah nih mengharapkan surgamu, jauhkan. Berani? Tak, malu kita. Kalau seandainya aku beribadah takut akan nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu ya Allah. Tak berani kita. Yang ada sembahyang jarang, minta surga. Itu mengejek Allah itu ya. Jangan gitu ya. Sembahyang jarang, maksiat terus, ya Allah masukkan aku dalam surgamu. Itu tak betul. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita merasa diri kita ini diciptakan Allah, merasakan diri kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah, itu artinya kita melihat Allah. Jadi tidak melihat diri kita lagi, ini sesuatu yang mulia. Kalau kita datang halqah ilmu ini, datang ke madrasah ini, bukan yang kita pandang diri kita lagi. Yang kita pandang Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu merupakan satu kendaraan yang dinamakan nurun nihayah. Hadirin dan hadirat sekalian, Al-Imam telah mencontohkan bahwa cahaya-cahaya tadi adalah laksana tunggangan atau kendaraan. Dan kendaraan itu dia tidak datang begitu saja. Kendaraan itu bisa datang kepada kita atas sebab-sebab. Boleh kita miliki dengan sebab-sebab tertentu. Di antaranya bil wirasah, dengan sebab mewarisi. Ya, jadi kendaraan itu, cahaya itu beliau umpamakan seperti cahaya itu beliau umpamakan seperti kendaraan. Dan kendaraan itu tempat atau apa kita berjalan kita dengan kendaraan itu, dia tidak datang begitu saja. Dia ada sebab-sebabnya. Yang pertama bil wirasah, sebab mewarisi. Mati seorang guru, ya. Mati ayah, ada kendaraannya, kita yang mewarisinya. Ya, kalau mati ayah, mati seorang guru, ada kendaraannya. Kendaraan apa saja yang boleh dijadikan tunggangan. Kalau dia hewan, kalau dia motor, kereta dan lain-lainnya. Kalau mati ayah atau mati guru, kita yang mewarisinya. Lalu cahaya itu kita peroleh dengan sebab zuriat yang saleh, zuriatnya yang hebat-hebat. Boleh jadi moyang dia dulu hebat, orang yang alim, atau datuk dia orang yang alim, atau ayah dia orang yang alim. Karena buah yang jatuh dari pokoknya, dia tidak jauh, dia dokek di bawah. Jadi atas sebab zuriat yang hebat. Awil hibah atau hibah, kendaraan tadi orang hadiahkan kepada kita, orang kasih kepada kita. Jadi kita menggunakan kendaraan itu, hibah orang. Demikian pula cahaya tadi tuan-tuan sekalian, bisa didapat
berkat doa orang-orang soleh kepada kita. Dulu dan pada pertemuan sebelumnya kita ada sebutkan bahwa dulu orang tua kita selalu membawa anaknya ke tempat orang soleh. Jadi tradisi itu kita teruskanlah. Kalau ada anak kita kecil umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun, bawalah ke orang soleh untuk satu hal. Sampai orang soleh itu berkombo sekejap, mau pulang minta tolong kepada orang soleh itu, wahai Tuhan, tolong doakan anakku, sapukan sekejap kepalanya. Itu boleh dapat cahaya tadi. Asal dengarnya orang soleh di bawahnya anaknya, minta tolong dia kepada orang soleh itu, hai Tuhan, tolong doakan anakku, sapukan kepalanya. Jadi kalau terdengar di negeri Tuhan ada orang soleh datang, bawalah anak, tak apa-apa, tolong sapukan. Jangan asik dibawa, kalau tak ke pantai, ke toko. Pantai, toko, tak ada lain lagi. Boleh tidak juga. Au bil kasbi, dengan usaha. Kendaraan itu boleh kita dapat dengan usaha. Usaha apa saja. Dengan usaha dapat duit, beli kendaraan. Lalu cahaya, macam mana mengusahakannya? Dengan mencari atau menuntut ilmu. Seperti ini halqah ini, tuan-tuan, jangan kita pandang kecil. Apatah lagi tuan-tuan yang datang dari Medan, ada datang dari Medan, yang dari Tembung pun ada. Jangan dipandang kecil. Perjalanan itu akan Allah hadiahkan kepada kita kelak, namanya nurul bidayah. Dengan nurul bidayah itulah kita bertobat dan diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi diulang lagi supaya jangan salah faham. Cahaya itu beliau ibaratkan dengan tunggangan atau kendaraan, dan kendaraan tidak kita dapatkan atas sebab tertentu, dan kita mesti ingat kendaraan ini dia perlu berjalan. Dia perlu berjalan, artinya dia memerlukan alat atau bahan bakarnya. Kalau unta adalah air untuk diminumkan kepadanya, kalau motor atau kereta ada minyaknya. Motor contohnya, kalau tidak ada minyak, motor tidak akan berjalan. Kuda tidak diberi makanan, tidak diberi makan dan tidak diberi minum, dia tidak mau berjalan. Demikian juga cahaya-cahaya tadi, tuan-tuan serta hadirin sekalian. Lalu apa makanan cahaya tadi? Apa minuman cahaya tadi? Mathiyatul ula, kendaraan yang pertama, nurul bidayah. Supaya seorang hamba ini dia cepat sadarnya, dia maksiat cepat taubat kepada Allah, dia lalai cepat dia sadar kepada Allah, dari dia membelakang Allah cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanannya adalah al-iksar min la ilaha illallah, memperbanyak membaca la ilaha illallah. Itulah makanannya, itu dia minyaknya, itulah BBM-nya. Itu dia. Makanya jangan tersilap dalam tarikat itu 210.000 itu jangan dipandang enteng. Ya, kojokan suam. Ya, itulah diposankan selalu, kojokan dia. Boleh 2 tahun, jangankan 2 tahun, 10 tahun pun boleh. Tak apa. 10 tahun mengojokannya 210.000 itu tak apa-apa. Tapi copekkanlah, lama pun 10 tahun. Semakin banyak kita mengucapkan la ilaha illallah, semakin hilang dosa kita. La ilaha illallah adalah zikir yang paling baik,
bagi orang yang bergelimang dosa. Itu zikirnya. Ya, zikirnya yang paling baik bagi orang yang banyak dosanya adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu dalam keadaan duduk tuan-tuan, dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan apa saja, bacalah la ilaha illallah. Mudah bacanya la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu. Ya. Jadi orang-orang yang selalu lupa kepada Allah, selalu sibuk urusan-urusan dunia, buruk imannya, dia tidak terawat. Barang yang tidak terawat itu tidak bagus. Oleh sebab itu untuk membaguskannya, mencantikkannya, jaddidu imanakum, perbaharui dia. Dengan apa? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak membaca, berzikir la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in masqalah wa masqalatul qalbi adzikru. Tiap-tiap sesuatu itu ada pengkilapnya, dan pengkilap hati itu adalah zikir. Zikir itu, hati itu dia tertutup dia. Dan itu sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang pembagian hati itu. Hati itu seperti mata ini. Ada yang orang kena katarak dia, dioperasi, dibuang itu yang menutupinya. Setelah dioperasi dia, dirawat dia, maka dia akan melihat dengan baik. Atau lampu sorot, lampu jalan, kenapa tidak terang? Mungkin banyak debunya. Lalu kita panjat, kita lap dia, mengkilaplah dia, teranglah lampu. Begitu juga dengan hati. Dengan apa dia? Dengan zikir la ilaha illallah. Kata Rasulullah, afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Orang yang paling banyak dosa dan lalainya, dan zikir yang paling tepat untuknya adalah la ilaha illallah. Ini dalam tarekat pun zikir itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini zikir sesuai orang yang bergelimang dengan dosa. Ya, la ilaha illallah. Itu BBM-nya. Itu minyaknya. Jadi kalau ingin cepat kendaraan tadi berjalan, itu minyaknya la ilaha illallah. Dan minyak ni banyak macamnya. Ada premium, ada pertalite, apa? Pertalite ya. Salah ucap lo nanti. Ada dia pertamak ya. Dia ogonya pun berbeda. Dan kendaraan cahaya juga demikian juga. Yang kedua ini yang lebih bagus. Ya. Menuju yang lebih bagus, maka makanannya adalah bukan lagi la ilaha illallah. Ya. Makanannya adalah Allah, Allah, Allah. Bukan la ilaha illallah lagi. Allah, Allah, Allah. Jadi orang yang sudah bisa taubat dari seluruh dosanya, yang sudah bisa ingat Tuhannya, tidak lagi terkait dengan dosa, ibadahnya sudah bagus, zikir yang paling topek untuknya adalah Allah, Allah. Yang ketiga, orang ini sudah hebat, ya, makin mahal lagi minyaknya itu, makin mahal lagi. Orang ini sudah hebat menuju kepada yang paling tinggi. Orang yang sudah bagus, yang sudah mulia, dia ingin kepada ketinggian, kepada puncaknya. Zikirnya adalah hu. Jadi dalam tarekat ni tuan-tuan serta hadirin sekalian, ada 3 macam zikirnya. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua Allah, Allah, yang ketiga hu. Ya. Dan hu ini ada pembahasan khusus dia.
Jangan bilang sosek pun hu. Itu ada di hu itu dia ada namanya zikir nafas lagi. Kalau kita tidak punya lidah, macam mana kita berzikir? Tak punya lidah, macam mana kita berzikir lisan? Padahal mata boleh berzikir, hidung boleh berzikir, telinga boleh berzikir. Itu dia, itu namanya zikir nafas. Itu tak diajarkan dalam Islam. Jangan diajarkan. Ya, itu tompeknya lain, bukan siko. Ada zikir nafas namanya hu tadi. Itu hu Allah atau Allahu, dia berbeda. Ada hu saja. Jangan coba-coba Tuhan katakan itu sesat. Kalau tak sampai kaji begitu dia. Hu. Ya. Kan ada itu orang dalam pengalaman rohaniahnya itu. Dia ingin mencoba berpindah kepada hu. Tunggu dulu, sabar. Ya, sabar ya. Pelan-pelan dulu. La ilaha illallah, Allah Allah. Zikirnya adalah hu. Artinya dia. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, kalau la ilaha illallah ini dia masih ada tidak ada selain Allah, masih ada tidak adanya. La ilaha illallah. Yang kedua Allah. Yang ketiga tak sanggup dia menyebut Allah tu, tak sanggup. Dia hanya mampu menyebutkan hu. Yang hu itu artinya dia. Segala yang dilihatnya, segala yang didengarnya, apapun dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai Tuhan begitu boleh. Kalau sudah sampai, kalau belum, la ilaha illallah dan Allah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.